Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bicara soal permasalahan lingkungan nih, biasanya luput banget yang namanya pandangan dari petinggi-petinggi bahkan masyarakat itu sendiri di lingkungan sekitar. Padahal kalau kita ngomongin soal permasalahan di lingkungan sendiri aja kelihatannya sepele, tapi bisa jadi dampak-dampak yang gede bagi bahkan bagi negara ini sendiri gitu. Dan spesial hari ini makanya kenapa Dinda Putri ngundang langsung Bapak Supratman selaku pengurus lingkungan dari Ketua RT 04 RW 10 Kelurahan Sepanjang Jaya, Perumahan Bumi Bekasi Baru, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Gitu. Kita bakal ngulas seputar persoalan lingkungan sekitar daerah sini aja kali ya. Kita langsung tanya nanti sama Bapak Supratman. Bersama Dinda Putri hanya di Rujuk Podcast. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wah, kita udah mulai relax ya Pak ya, gimana Pak? Insya Allah. Udah nggak tegang ya Pak ya? Oh enggak, udah nyantai ya. Pak, kita hari ini Dinda bakal nanya-nanya soal persoalan lingkungan di sekitar lingkungan yang mungkin saat ini sedang Bapak pimpin nih. Asik dipimpin. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu nih Pak, Bapak udah tahu yang namanya Rujuk Podcast? Belum. Baru malam ini. Oh, abis diundang langsung baru tahu ya? Betul. Ya, gimana Pak? Udah masuk ruangan Rujuk Podcast? Hawanya panas apa dingin Pak? Panas. Padahal udah pakai AC loh Pak. Panas dingin. Itu Bapak yang meriang loh. Iya. Ya. Panas sih kenapa Pak? Karena pertanyaannya, kursinya atau karena hostnya Pak? Hostnya Pak. Kelas berat kayaknya hostnya ya. Padahal sih udah coba nyantai banget loh Pak. Iya. Oke, Pak, kita langsung ke permasalahan lingkungan aja nih. Ya. Berarti kalau permasalahan soal lingkungan biasanya kan banyak nih, apalagi dari warga inputannya, Pak RT ini gimana sih masalah portal aja biasanya warga laporan kan? Iya, ya. Kalau sekarang selama pandemi COVID nih, Pak, kita ngomongin yang sedang kita hadapi sama-sama nih di lingkungan RT 04 sendiri, RW 10 ini, pandemi COVID penanganannya gimana Pak? Perkembangannya? Penanganan maksudnya itu ya? Apa? Bantuan? Boleh bantuan, boleh penanganan dari RT mungkin, sosialisasinya. Gini. Kalau penanganan kita juga sudah ada SOP ya. SOP. Itu dari pemerintah sudah ada juga. Jadi kita sebenarnya sih di lapangan tinggal melaksanakan aja. Ya itu seperti kalau anjuran pemerintah tuh seperti protokol ya, harus diutamakan kan gitu. Terus apalagi kalau bantuan kita juga sudah cukup ya. Cuma kalau saya bilang 100% itu enggak, karena namanya orang pasti ada yang kekurangan tuh pasti ada lah, nggak bisa sempurna ya. Iya benar. Jadi kalau menangani masalah COVID itu saya rasa ya untuk sampai saat ini alhamdulillah ya terkendali lah. Tapi untuk masalah bantuan berarti rata dapat semua udah? Kalau nggak bisa dapat semua. Kita karena sesuai dengan pengajuan aja. Oh, gitu. Sesuai dengan jadi, kriteria yang ditentukan. Kriteria betul, karena kan ya nggak pantas lah kalau orang yang istilahnya naik turun mobil mewah masih mau bantuan yang apalagi ditulisin kami siap menerima kami ada stikernya di rumahnya. Itu tuh udah pasti. Iya. Jadi kita agak kita seleksi lah. Itu benar. Yang layak bukannya layak, yang istilahnya berhak kita ajukan itu. Tapi alhamdulillah ya enggak 100 seperti tadi, enggak 100%, tapi sudah mendekati hampir 90% kita sudah. Jadi pekerjaan berat dong Pak, maksudnya kan ngedata nih selain satu-satu, udah gitu bantuan belum tentu datangnya langsung bareng. Betul. Bisanya ada batch 1, batch 2, batch 3 dan selanjutnya. Kita itu namanya sosial Mbak ya. Benar. Apalagi ini kan ada wabah yang kayak begini, kalau kita mau hitung-hitungan kayak gitu sebenarnya sih kita, tapi karena kita kembali lagi itu sosial ya kita sih ya ikhlas lah, nggak ada alhamdulillah apa-apa. Biasanya dibantu sama siapa tuh Pak? Ya kan kita punya ada timnya. Ada tim. Pak siapa nih? Coba sebutin, siapa tahu nanti Bapaknya suruh pada nonton ya. Oh ya, itu biasanya kita tuh dibantu kan di RT itu kan ada ketua RT, ada sekretaris, ada bendahara.
dibantu sama Karang Taruna RT gitu. Nah itu biasanya kalau saya karena dibantu sama yang tadi ya Mas Ali biasanya. Mas Ali itu sebagai apa tuh? Di situ sebagai sekretaris RT. Oke. Untuk ditambah anak-anak Karang Taruna ya siapa aja kita libatkan aja. Yang penting yang lagi nganggur ayo ikut. Betul. Karena kan itu tadi kita kan namanya kerja sosial. Iya benar. Jadi nggak ada itu. Jadi alhamdulillah Mbak itu istilahnya kita juga senang juga ya. Gitu. Jadi warganya tersuplai semua bahagia ikut bahagia ya Pak ya? Insya Allah. Gitu. Asik. Nah terkait pandemi dari warga Bapak sendiri sudah ada yang terkonfirmasi positif. Oh gitu. Alhamdulillah di RW itu kita udah ngomong kalau RT terlalu itu ya Mbak ya. Kita kecil, ambil aja kita lingkungan RW. Alhamdulillah di RW 10 ini dari mulai awal sampai sekarang itu alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah. Cuma waktu awal-awalnya itu ada yang apa namanya dalam ODP. pemantauan ya. Ya, ODP. Itu tuh sempat ada tapi setelah berapa hari kemudian tes kembali itu negatif. Jadi sampai saat ini yang benar-benar bilang positif RW 10 terutama itu alhamdulillah nggak ada. Wih mantap, clear. Kenapa bisa nggak ada Pak? Mungkin dari sosialisasi para pengurus lingkungannya yang lockdown total, nggak usah kemana-mana, di rumah aja, beli makanan online aja. Aku jawab alhamdulillah dulu lah itu. Oh iya. Karena iya apa benar. Ya emang betul seperti tadi kita kan juga emang harus mengeterapkan seperti tadi ya protokol kesehatan itu kita juga kalau yang pertama kan ini ada jilid 1 jilid 2 jilid pertama itu kan awal-awal itu kan itu tuh emang itu ketat sekali ya bahkan dari apa ya ojol, kurir itu nggak bisa masuk sama sekali. Jadi gitu. di depan portal. Jadi bener ya itu dibantu sama security. Jadi kalau memang ada apa kiriman itu cukup ada di pos aja. Nanti dikirim ke itu. Makanya yang pertama itu ya alhamdulillah sampai sekarang nggak ada itu ya mungkin itu ya hasilnya itu. Terus yang kalau untuk yang kedua ini memang sedikit agak kendor ya. Agak longgar tapi tetap kita lakukan satu pintu saja. Oke, jadi maksudnya si warganya ini juga udah nggak kaget, kaget itu pertama doang. Ya, batch pertama ini karena tiba-tiba ruang geraknya jadi terbatas nih. Aneh. Iya benar kan. Yang kaget dan yang marah tuh bukan warga. Apa tuh? Yang lewat bukan. Yang mau lewat. Ribet banget sih. Bisingnya. Ya, kalau warga sudah ngerti. Yang sudah kejebak masuk mau keluar lagi ya nggak bisa. Udah tahu ya. Nah itu. Nah itu berarti terkait masalah si isolasi mandiri atau lockdown atau karantina wilayah ini. Sebenarnya lebih ke efektivitas atau lebih ke mengganggu Pak bagi warga sendiri? Efektivitas kalau saya. Bagi Bapak? Bagi saya. Tapi udah survei ke warga yang lain? Sudah. Efektif. Makanya kan aku bilang tadi. Yang marah, merasa terganggu. Yang merasa terganggu itu orang yang sudah masuk komplek. Dia mau katakanlah dari depan mau ke belakang sini nggak bisa. Nggak bisa nembus. Gitu. Apalagi bisa dibilang RW 10 ini lingkungannya jalanan alternatif ya Pak ya? Iya. Jalanan misalkan bisa jalan tembus kayak gitu kan. Terus gimana Pak itu ngalihinnya? Putar balik dong mereka ke belakang. Iyalah itu keluar lagi. Iya udah pasti. Masa kita mau bukain pintu kan enggak, suruh balik. Kan biasanya kalau ada uang rokok aman ya. Enggak. Oh enggak. Kesehatan nomor 1 ya Pak ya. Kesehatan nomor 1. Aduh, dasar Dinda ya nyentil terus. Nah, itu berarti kalau masalah isolasi mandiri berarti cukup efektif di lingkungan RW 10 karena sudah terbukti. Warganya alhamdulillah tidak ada yang terkonfirmasi positif. Iya. Nah, ini kalau kita udah ngomongin soal COVID, untuk permasalahan lingkungan lain terkait yang lebih lokal nih Pak nih, yang lebih global mungkin. Apa? Biasanya kan ada banjir. Di sini banjir nggak Pak? Namanya juga Rawalumbu. Tahu lah ya kalau orang udah dengar kata Rawalumbu ya. Betul, itu kalau banjir tetap itu banjir itu. Tapi ya gak di Rawalumbu. Tadi baru Rawalumbu tapi di sini nggak pakai utara loh. Rawalumbu Utara. Oh iya benar. Rawalumbu Utara. Rawalumbu Utara emang kita tuh apa ya? Ujungnya ya. Ujungnya Rawalumbu. Ya, karena di sini. Tapi alhamdulillah kita ya
masih bisa terkendali ya walaupun bagaimana. Jadi banjir atau enggak? Ya banjir, tetap banjir, Banjir. gitu loh. Iya. Tetap banjir. Oh, banjirnya parah Pak? Tergantung, kalau hujannya gede ya parah. Kalau hujannya nggak gede ya enggak. Oh iya, udah aman ya. Aman. Iya. Gitu. Tapi emang nggak ada gotong royong gitu untuk bersihin selokan atau segala macam? Yang bikin banjir itu karena hujannya terlalu besar. Ya tahu sendiri kan, di sini bukan masalah selokan. Apa? Kalinya aja yang kurang lebar. Yang disalahin kali sama air hujan ya Pak ya? Boleh. Kalau selokan aman lah, kita juga enggak itu. Kemarin RT 4 juga belum lama ada kerja bakti, tapi juga enggak itu. Ya banjir tetap banjir. Oh iya, emang namanya banjir ya. Ya. Nah kita masih ngomongin soal banjir nih Pak, cuma kita Ya. break dulu untuk sebentar. Oke. Rest dulu, oke. Iya. Bicara ngomongin soal banjir, tadi kan udah dibilang gotong royong tetap ada ya. Yang salah berarti air hujan sama kalinya yang kurang lebar. Betul. Ya. Dasar ya manusia ya kan. Ya. Tapi memang tertib ya warganya, maksudnya nggak ada yang buang sampah sembarangan atau kebiasaan-kebiasaan lain yang justru bikin rugi lingkungan itu sendiri Pak. Mungkin Bapak pernah mergokin gitu? Tetap ada itu, pasti masih ada ya, kita kalau itu tuh masih ada. Cuma ya yang jelas sih kalau banjir itu kalau udah musim hujan itu pasti di Rawalumbu, seperti tadi namanya juga Rawalumbu, udah pasti banjir. Rawa Lumbu. Bekas rawa ya Pak ya? Bekas rawa. Jadi kenapa Bapak pindah di sini, tinggal di sini, memilih sini? Ya mungkin sudah nasib. Sudah nasib. Saya pikir sudah terlanjur cinta gitu Pak ya. Ya, karena sudah dari kecil mungkin Pak di sini Pak. Enggak? Saya belum. Oh belum. 2011. Ini masih baru itu mah. Cuma enggak, tapi udah lama juga. Di sini kita tahu kok, masalah di sini tahu. Oh kondisinya udah tahu. Coba memang terima aja. Ya, Nasib. aja. Ya. Berarti terkait banjir ini penanggulangan dari pengurus lingkungan itu sendiri atau dari para warga gimana dong solusinya? Kebetulan kalau banjir ini kita nggak cuma satu RW ya, itu udah enggak Lumrah lah, apalagi sekarang. Jadi kalau banjir itu kita sudah di sini sudah dipegang 6 RW. Jadi dari RW Rawalumbu Utara itu 3 RW ditambah RW Pengasinan 3. Jadi karena kan sebelahan itu kan sudah masuk di Pengasinan seberang. Seberang itu Pengasinan. Jadi itulah kita sudah ada paguyuban. Nah, paguyuban RW. Oke, perkumpulan gitu. ya. Itu ada 6 RW. Gitu. Kita sudah setiap sebelum musim hujan sudah ya begini tuh biasanya kita sudah sering pertemuan itu loh. Ya. Tapi mungkin kalau seperti yang saya tadi pernah cerita itu ya, debit air banyak, kalinya kurang itu ya, mungkin juga kalau kita tadi itu kayaknya mungkin masalah budgeting juga ya. Masalah apa? Budgeting. Oh, budgeting. Biaya karena kan buat mungkin kalau di kota tetangga itu kan ada yang namanya tenaga oranye gitu ya. Pasukan tim kebersihan. Tapi saya lihat di sini kan belum ada, mungkin ya itulah masalah biaya gitu. Jadi ya seperti yang ditanya, sampah masih banyak buang sampah, masih ada gitu, masih. Oke. Jadi langkah konkret yang sudah pernah dilakukan sama tim mengurus lingkungan apa? Pengerukan kali yang ada di bawah kali-kali Malang itu selalu dijaga. Itu selalu. Tapi tetap aja kalau banjir, kalau air hujan itu. Tetap aja kalau musim hujan pasti banjir. Kira-kira tahu nggak, biasanya kan suka ada nih warga yang nerawang-nerawang, oh ini nih datangnya air dari sini nih, mampetnya di sini, atau gak ada. Karena ini hulunya itu di sini itu. Berakhirnya air di sini. Ya. Ada di sini, ujungnya itu ada di Rawalumbu Selatan, udah. Nggak ada. Turunnya dari selatan kota. Nggak ada yang namanya kayak Jakarta kiriman dari Bogor, kiriman dari mana, nggak ada. Kalau di sini emang bener-bener dari selatan ngumpul ada di kali sini ya sudah.
Nggak khawatir Pak, maksudnya rumah kerendam banjir, elektronik segala macem. Maksudnya apa? Khawatir gimana? Sudah biasa. Gitu. Iya kan maksudnya kan. Makanya safe juga sini. Ini termasuk juga. Oh iya bener. Iya rujuk podcast bener, saya lupa loh. Gitu. Ya, berarti budgetingnya jadi over dong ya Pak ya? Over lah. Jadi over gara-gara elektronik pada rusak ya kan, meja, lemari istri kan, aduh. Ya udah kalau gitu mudah-mudahan banjir cepat surut ya Pak ya. Amin. Karena kalau ngomongin masalah banjir agak susah juga mungkin, atau ada ini inovasi yang pengen disampaikan dari pengurus lingkungan setempat Bapak kepada petinggi mungkin, atau pesan untuk warga terkait banjir. Kalau lingkungan warga itu sudah nggak itu lagi gitu loh. Apa yang mau diomongin juga? Emang udah begini adanya. Begini aja nih. Maksudnya nggak ada ide. Ini kayaknya kalau dibikin ini bisa ngurangin debit air deh atau Iya, gimana? kalau saya sih makanya kan saya bingung mau kemana itunya. Ya sudah. Kayaknya sih kalau semua mau ditambah apa tadi ya? Namanya gorong-gorong apa itu di pinggir di bawah kali Malang itu mungkin ya bisa mengurangin ya. Gitu, karena ya di situ jalan airnya di situ nggak ada lagi gitu loh. Kita tuh nggak bisa ngebuang yang dari kali depan sini mau kita buang kemana, nggak ada. Karena turunnya ke sini lagi. Turunnya pasti ke sana. Gitu. Oh iya. Ya, emang juga situ udah pantauan dari itu kan sudah pantauan dari pemerintah juga ya. Tapi juga nggak tahu juga itu udah bertahun-tahun juga belum terselesaikan. Nggak kelar. Itu. Oke. Ya mudah-mudahan warga dari Di sini kalau mau nggak banjir bisa kok sebenarnya. Gimana? Diuruk semua. Sama rumah-rumahnya. Diuruk semua nggak banjir. Sama seperti yang di atas itu mana? Cita Kirana. Oh Cita Kirana. Nah, Oh dinaikin ya tinggi loh. Oh iya benar. Banjir. Oh itu tadinya rendah gitu ya Pak ya? Sama. Oh oke. Juga gitu. Nah, kalau tadi udah ngomongin soal banjir, udah ngomongin juga soal inovasi yang bisa mungkin tadi Bapak bilang mungkin ditambahin gorong-gorong atau diperlebar bisa mengurangi debit air. Sekarang saya mau tanya soal keamanan lingkungan. Katanya ada yang namanya post security. Selama ini pernah nggak sih ada kejadian soal keamanan di lingkungan warga itu sendiri, misalkan kehilangan atau segala macam? Itu tetap ada Mbak. Oh tetap ada ya? Tetap ada. RW 10 sebenarnya kalau kita kalau dibandingin ya emang kita bandingin ya, itu sama yang lain itu alhamdulillah di RW 10 ini cukup lumayan aman ya. Itu selama dari 2011 saya tinggal di sini itu yang pernah satu mobil, satu motor, tapi itu jaraknya jauh-jauh semua, gitu loh. Alhamdulillah cuy, nggak terlalu istilahnya barang apa yang kecil-kecil tuh nggak kedengeran deh. Gitu. Oke. Kalau dari warganya sendiri, misalnya suka ada kan tuh tetangga yang lempar panci, itu kan nggak aman juga, maksudnya cukup mengganggu kan. Pasti ada yang namanya kebiasaan atau watak dari orang-orang yang memang kayak gitu bawaannya. Namanya itu ada aja, tapi saya nggak dengar lah itu. Nggak sampai ngeganggu warga lain soal keamanannya. Alhamdulillah di lingkungan saya aman, nggak ada. Tertib ya Pak ya. Belum pernah yang namanya saya mendamaikan orang ribut antar warga, nggak ada. Alhamdulillah. Ya. Enak loh berarti ya, lingkungannya Bapak berarti warganya tertib ya, tetangganya ya. Berarti nggak ada yang julid ya Pak ya. Tapi kalau gibah sore ada tetap ya Pak. Tetap ya, nggak yang namanya diskusi itu Pak, namanya diskusi sore ya kan, diskusi ngomongin tetangga. Itu selalu lah. Selalu. Berarti Bapak termasuk? Enggak lah. Iya biasanya apa ya, mama ya Mas. Oh iya. Mama. Jangan tersinggung yang punya mak. Waduh saya dong kalau gitu ya. Aduh. Nah soal keamanan lingkungan berarti belum ada, sampai sejauh ini belum ada keluhan yang paling berat dari warga sendiri? Enggak ada. Itu tuh. Security sendiri dibayar swadaya atau? Swadaya. Patungan warga istilahnya ya? Warga, ya iuran. Ya iuran.
Per bulan kalau boleh tahu berapa Pak untuk masalah keamanan, kebersihan segala macam kira-kira di lingkungan Bapak? Janganlah, itu jangan disebut angkanya lah, nggak enak kalau itu, nggak etis ya gitu. Oh gitu. Nggak enak. Oh tapi untuk intinya gini, security juga nyaman mau. Iya. Itu kita sih sudah sangat senang gitu loh. Kalau kita lihat, kalau kita ngelihat angka, ya kita maaf aja gitu. Iya. Sebenarnya kurang, tapi ya alhamdulillah dengan bapak-bapak security ini ya dia tetap setia menjaga di lingkungan RW 10. Alhamdulillah. Berarti yang ditagih iuran, ini bahasanya saya langsung yang global aja ditagih ya. Ditagih iuran keamanan, kebersihan, terus kebersihan tuh ke sampah ya. Iya, sampah kan pasti ada tim juga tuh. Yang pokok itu. Oke, yang pokok. Yang lain arisan segala macam. Saya suka ditagih tuh Pak. Yang bandel berarti. Itu. Enggak, saya enggak ikut arisan gitu. Iya, arisan tetap pakai ditagih. Waduh, itu udah cilaka itu. Wah, udah. Itu biasanya gini, Pak. Kalau kita yang pokok itu security sama kebersihan ya. Tapi kan ada ya istilahnya posyandu. Ya. Itu suka terus ada. Kematian biasanya. Itu ada. Itu swadaya pas ada yang kejadian kah atau memang dibarengin sama si kebersihan dan keamanan? Kalau yang biasa kita kolek itu khusus keamanan sama yang rutin itu. Yang rutin ya. Itu sama untuk posyandu. Oh iya, oke benar-benar. Berarti soal keamanan aman lah ya. Insya Allah aman. Mudah-mudahan aman selalu. Amin. Karena udah tertib juga semuanya. Ya. Soal justisi warga baru, misalkan saya pindah nih ke RT 4, tapi saya nggak mau deh banjir Pak. Iya. Ya gimana? Langsung gitu. Itu kan tergantung. Oh iya benar. Dari orangnya gitu. Enggak, saya serius. Kalau misalnya seumpama nih saya mau pindah ke RT 4, birokrasinya susah nggak? Terus persyaratannya kira-kira apa aja tuh Pak yang harus dipersiapin? Standar kalau orang mau pindah ya harus bawa surat pindah. Itu aja, harus lapor. Itu aja. KTP, KK segala macam ya. Itu kan persyaratan aku bilang. Surat pindah itu berarti dia ya boleh dong dirinciin dong. Siapa tahu ada warga yang asal-asalan gitu. bermasuk. Atau kita selektif juga. Kita juga pasti juga kita tanya asal dari mana, kan gitu juga. Gitu. Tapi di lingkungan Bapak ada kontrakan nggak sih? Banyak. Oh banyak. RT 4 itu banyak kos-kosan bukan kontrakan. Oh kos-kosan. Nah ya. apalagi kos-kosan kan biasanya maksudnya yang keluar masuk anak muda. Itu yang masih agak sulit ya. Nah ya itu penanganannya gimana tuh Pak? Penanganannya ya kalau dari lingkungan ya istilahnya dari lingkungan sih selalu kita ingatkan ya. Tapi kadang-kadang yang punya itu masih kurang kesadaran. Cuek ya. Cuek. Tapi dari awalnya sudah ditegaskan kalau peraturan di sini tuh ini. Itu sudah masuk di SOP-nya RW. Tapi masih sering kecolongan. Masih. Ya manusiawi ya. Iya, karena kita juga nggak bisa mantau semua ya. Itu tiba-tiba isi, tiba-tiba keluar kan kita juga nggak tahu. Ya kita sih hanya mengingatkan. Ya silahkan aja kalau kamu nggak mau lapor kalau ada apa-apa ya. Tidak tangguh. Oh iya oke. Gitu lebih kebanyakan berarti anak muda bener ya Pak ya? Iya. Kalau kos-kosan biasanya. Dulu waktu masih BSI ini ya, tapi kayaknya BSI ini sekarang udah berkurang ya kayaknya. Ya. Nggak apa-apa kan nyebutin? Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Aman. Itu berkurang. Ya, akhirnya juga mungkin juga karena banjir juga mungkin ya. Oh iya benar-benar. Jadi enggak. Gitu. Oh iya siap. Ya, berarti khusus kayaknya kalau untuk karyawan kurang. Kemarin tuh karena anak-anak mahasiswa kayaknya sih. Berarti mayoritas memang yang sudah punya rumah di sini. Iya. Karena saya tanya sama pemilik kos itu memang sepi Pak, nah, kan begitu juga. Sampai sekarang tuh? Ya sekarang paling isi cuma berapa gitu. Saya bilang kan saya hanya mengingatkan tolong gitu. Cuma isi ini gitu ya sudah. Oh iya oke. Oke Pak, nanti kita bakal lanjut lagi ngomongin soal kekompakan warga. Setelah dari justisi warga baru, apalagi anak-anak kosan yang dihadapin udah dikasih peringatan, udah dikasih ketentuan, tapi masih juga kecolongan Pak ya.
Dari warga sendiri pernah ada komplain nggak dari masalah warga baru sendiri? Warga baru nggak Terkait ada. warga baru nggak ada? Nggak ada. Atau ada omongan apa gitu? RT-nya keren. Wih, iya, boleh. Tapi serius bener-bener, RT-nya keren loh. Mulai dari sumbangan yang merata, banjir aja tetap tabah kan. Nasib. Nasib. Keamanan bisa dihandle gitu maksudnya. Ini luar biasa loh, Pak. Kalau keamanan itu bukan RT. Apa tuh? Lingkupnya RW. Oh, oke, bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Ya cuma maksudnya berarti ada andil juga dari masing-masing ketua RT yang ya itu akan kolektif dari warga, kita setorkan ke RW, jadi yang akan memberikan honor itu dari ketua RW. Oh iya benar. Jadi tidak RT. Cuma pasti biasanya ada ide-ide juga dari RT-nya masing-masing kayak gitu kan, ada kontribusi juga seperti itu maksudnya. Itu hanya sebenarnya kalau kayak gitu tuh sambil jalan aja sih. Oh, oke, diskusi biasa ya. Kebetulan RW-nya juga milenial juga enak. Asik. Jadi nggak harus nunggu apa. Yuk kalau minggu ngumpul, kita ngumpul aja apa yang kira-kira mau kita bahas. Temen ngopi bareng. Betul. Pantes kompak warganya ya, orang pengurus lingkungannya kompak semua ya. Insya Allah. Nah ngomong-ngomong soal kekompakan ya kan, kalau tadi katanya temen ngopi bareng, pengurus lingkungan, sama warganya deket nggak nih? Gimana? Iyalah harus deket lah sama warga. Kalau sekarang kalau kita mau tuh nggak deket sama warga, gimana kita mau bisa ngelihat? Saya pikir kalau nggak deket sama warga gimana bisa kepilih lagi periode berikutnya? Enggak ya. Tapi kalau pemilihan RT gimana sih Pak? Dari voting warga kah? Tetap voting. Atau pengajuan sendiri? Oh siap. Voting lah. Oh masa? Voting. Oh tetap voting ya. Maksudnya votingnya berdasarkan ada yang mungkin beda ya. Bedanya? Kalau di saya juga kadang kalau dengar juga segitunya ya, gitu loh. Segitunya maksudnya? Kalau dilihat ada tetangga kita ya, itu tuh wah mau pemilihan RT, wah ini yang jagonya gini, segitunya. Padahal kalau di tempat saya gitu, kadang udah disuruh gitu aja, kadang menghindar aja mau datang mau pemilihan. Nah itu mana nggak datang, tapi ada yang lain kayak wah semangat banget pakai poster. Iya. Dia kayak mau pilkada ya. Gitu. Oh gitu maksudnya. Tapi tetap kalau walaupun makanya kita bisa itu kita voting. Tapi votingnya berdasarkan pilihan warga. Kandidat-kandidatnya. Ya. Karena saya pernah nih Pak pribadi calon RT. Bukan. Saya pernah mandu acara RT tepatnya, pemilihan RT. Iya benar, posisinya kayak yang barusan Bapak ceritain. Jadi saking nggak ada yang mau dikandidatin nih, ditulis namanya jadi kayak arisan. Pokoknya siapapun yang keluar namanya ini dia jadi RT-nya ya kayak gitu. Bapak kayak gitu juga? Enggak, kalau kemarin itu udah ngumpul semua. Saya sudah diajukan aja nama yang itu aja, maksudnya istilahnya saya ngajuin ke Mbak Putri. Iya. Gitu Mbak Putri ngajuin ke siapa, akhirnya nanti kan dikumpulin namanya. Nah siapa yang paling banyak namanya, itulah calon kandidatnya. Kita itu lagi gitu. Oh masih fair lah ya, maksudnya nggak separah yang saya alamin. Karena benar-benar Pak, maksudnya ketika Pak ini aja padahal dicelutukin bercanda jadi RT, enggak saya mau pindah alasannya gitu segala macam gitu nggak sih? Kalau di komplek tuh rata-rata begitu. Oh gitu. Nah berarti nggak kompak dong? Bukan. Oh itu kompak dalam hal apa? Oh iya gitu. oke. Tapi kalau setiap harinya kita kompak. Kita suruh ayo kerja bakti, mau kerja bakti. Oh masih mau? Iyalah. Tapi kan rata-rata kalau perumahan biasanya kerjanya di luar, belum lagi yang sering keluar kota. Itu gimana komunikasinya? Enggak. Ya ada komunikasi tetap bisa aja gitu. Kita kan kadang 3 bulan sekali itu yuk kita ngumpul yuk gitu. Oh, adakah arisan RT mungkin? Itu jatahnya ibu-ibu. Oh ibu-ibu, tapi ada ya Pak berarti? Ada. Oh ada, alhamdulillah. Ya. Silaturahmi ya. Silaturahmi warga. Kalau grup WhatsApp mungkin? Ada. Ada. Sekarang ada. Sekarang ada. Ya. Tadinya nggak ada? Nggak ada. Ide siapa itu? Itu mah sebenarnya ya
naluri aja nggak ada Cie. itu kan. Akhirnya siapa nih kita bikin gitu aja. Oh berarti bukan Pak RT yang ngundang ya? Pak RT diundang warga ya? Kalau itu Ketahuan deh. alami Oh alami, iya benar-benar. jadi nggak ada. Ya maklum Pak RT-nya sibuk kan, nggak ngurusin WhatsApp. Berarti kekompakan warga. Nah kalau dari kekompakan biasanya kan teruji juga nih, misalkan kayak acara 17-an atau peringatan-peringatan lainnya. Ada nggak sih hari-hari spesial yang biasa dilakuin? Ada. Hari apa aja selain 17-an? Biasanya malam tahun baru. Ngapain tuh Pak? Bakar-bakar? Ya, ya ada juga tapi enggak, kita sih hanya ngumpul aja, tapi ya betul bakar-bakar juga sama halal biasanya setelah lebaran. Oh oke. Ya. Ada kayak prasmanan gitu dong makanan? Iyalah, Iya. itu ada gitu. Berarti nanti saya halal bihalal ke rumah Bapak aman ya? Stok makanan aman ya? Aman ya. Iya. Ketupat sayur. Tetap opor, saya ngincer opor Pak ya. ya. Berarti cukup kompak ya. Kalau saya lihat ya memang karena dari awal dari mulai diberlakukannya isolasi mandiri lingkungan, terus juga dari mulai banjir sama keamanan cukup. Kalau menurut saya dari warganya Bapak sendiri cukup oke kok. Kalau menurut Bapak mungkin oke nggak sih warganya Bapak sendiri? Oke. Wih langsung itu the pointnya. Iya. Ada nggak sih kesulitan ketika menghadapi salah satu warga yang paling sulit menurut Bapak? Masalah apa gitu salah satu warga yang pernah dikeluhkan? Ya, itu tadi. Yang nggak pernah yang selama saya alami itu yang bikin sulit itu seperti tadi lah. Warga baru seperti yang kos-kosan aja okay. saya. Itu yang sedikit agak sulit di situ. Tapi kalau komunikasi warga kita sih enggak aman gitu, ya. aman. Jadi yang kita sulit itu seperti tadi kos-kosan karena kita nggak tahu berapa yang menempati, keluar masuknya berapa, enggak. Itu yang agak sulit. Oh Karena jadi RT 4 tuh paling banyak. Oh gitu. Kos-kosan. Berapa kira-kira ini kurang lebih berapa pintu gitu atau berapa? Nah, kalau jumlah pintu kita nggak tahu, tapi kalau yang punya itu kurang lebih ada 5. Oh, jadi rumah dia dijadiin kos-kosan? Enggak, khusus kos-kosan. Oh, khusus bangunan kos-kosan. Iya. Berarti terkait kekompakan memang dari pendatang sih yang agak susah mungkin. Mungkin karena canggung kali Pak ya? Ya mungkin. Iya. Mungkin. Malu soalnya Pak RT-nya kelewat oke nih. Iya. Pede banget. Daripada enggak. Aduh, nggak ada lawan pokoknya ya. Itu. Terus nih, selama tadi kita ngomongin pandemi udah selesai, cuman ada yang belum selesai ternyata. Pasti yang namanya pandemi ngehancurin atau meluluh lantakan perekonomian nih Pak. Saya sendiri merasakan Penghasilan. Nah, karena apalagi teman-teman event semuanya berhenti total, bahkan lumpuh total kayak gitu. Kalau dari Bapak pribadi, Bapak terdampak atau enggak? Terdampak. Terdampaknya gimana Pak? Ya, selama beberapa bulan ini Di rumah aja? no income. Oh gitu. Kalau boleh tahu biasanya Bapak income-nya dari mana Pak? Bisnis kah atau masih karyawan salah satu perusahaan? Kerja. Oh masih karyawan salah satu perusahaan? Enggak. Oh freelance ya? Freelance. Wih. Freelance. Sedap. Pantesan ya. Enggak pantesan warganya kompak. Biasanya kalau RT-nya kerja repot. Karena banyak. Iya benar. Birokrasinya gampang Pak. Pak tanda tangan. Oh iya saya ada di rumah kok. Saya udah biasakan warga itu kalau meminta surat itu harus punya jeda sehari. Maksudnya H-1 ngabarin. Ya, jadi dia katakanlah mau ada perlu surat ya. Itu ya sudah kirim dulu KTP lewat WA. Itu baru kita buatin, ngambilnya tunggu saya kasih kabar, kalau enggak besok gitu loh. Gitu. Jadi saya tidak mau istilahnya dadakan. Oh, kalau misalkan saya hari ini bilang Pak ini saya baru tanda tangan besok, bisa? Gimana? Misalkan hari ini, tapi saya nggak ngirim berkas nih ke WhatsApp, cuman saya ngomong doang Pak besok saya minta tanda tangan, berkasnya baru turun besok. Kalau cuma tinggal tanda tangan aja, kalau tapi ya itu juga. Oh tetap harus pendataan ya? Iya itu kan harus jelas ya gitu. Apalagi yang perlu surat, kalau perlu surat itu karena kan
kita kerja kan. Jadi nggak bisa lah, kita harus maklum juga. Oh iya, gitu. oke, siap. Ya udah, Pak. Berarti kalau masalah soal kekompakan kan katanya, Bapak berarti hafal dong satu-satu nama warganya dong? Hafal? Wih, ada berapa kepala keluarga saat ini? Kurang lebih 55. Coba sebutin semuanya. Oh jangan Pak. Capek nanti nyebutinnya ya. Enggak, bercanda Pak. 55. 55 yang aktif sekitar 40-an. Oh, sisanya? Yaitu Masing-masing. Nitip rumah. Oh, ini ya pulang kampung ya? Atau pensiunan? Pindah. Oh, iya biasanya kan kalau orang komplek pensiunan, pindah. Atau mungkin yang sering kerja di luar kota atau luar negeri? Ada juga. Oke. Tapi tetap lah ya komunikasi sama Bapak lancar? Lancar. Kalau nggak lancar, iurannya gimana? Oh iya. Yang penting komunikasi lancar buat iuran ya? Iuran. Enggak juga lah, silaturahim lah. Iya. Intinya itu. Ya nggak apa-apa Pak, swadaya kan penting maksudnya. Dia kan ada tempat tinggal di sini kayak gitu. Masalahnya itu berarti cuman dari pendatang, justru dari warga lama itu nggak ada masalah. Warga lama enggak. Lebih gampang diatur lah ya, karena udah tahu. Sudah pada tua semua. Nah, kan bicara masalah udah pada tua barusan, berarti masih sering ada kayak ronda bergilir nggak sih? Enggak. Oh enggak, berarti udah ada timnya sendiri yang keamanan Sudah tadi. Full tadi security. Asik, berarti udah tinggal nikmatin hidup lah ya. Kenapa Pak ketawanya gitu Pak? Security mana nikmatin hidup? Bukan, maksud saya warganya nikmatin hidup. Ya. Kan karena udah nggak pos ronda. Kebetulan di Rawalumbu ini kan emang perumahan lama ya. Emang rata-rata juga kayaknya sih saya lihat itu 30-40% tuh emang sudah masa pensiun ya. Gitu. Benar-benar. Iya benar-benar. Jadi justru kadang-kadang anaknya atau cucunya bahkan pindah ya, memutusin pindah atau mungkin ikut sama keluarga lainnya. Nah, untuk yang terakhir nih Pak, pertanyaan sebelum kita closing, yang namanya pandemi COVID ini kan ngancurin semua perekonomian ya Pak nih, semua bagian keuangan apalagi kan. Dampak ekonomi dari warga Bapak sendiri kelihatan nggak sih? Kalau kelihatan, aduh itu pribadi ya. Kalau iya saya sih, untuk mengukur itu enggak. Tapi kan kira-kira gitu daripada. Ya mungkin hanya apa ya, dengar omongan aja bahwa kan dampaknya itu semua tuh kayak begini gitu. Iya loh. benar. Gitu. Mungkin ada yang tadi ya karyawan tetap tiba-tiba pasti amit ada. kena PHK. Saya belum dengar, tapi saya untuk PHK tadi ya, tapi kalau untuk pengurangan kerja itu ada. Atau bahkan pemotongan gaji sekian persen. Enggak, ya udah jelas. Kerjanya dikurangin. Iya benar. Gitu. Bapak gaji dikurangin ya Pak? Oh, saya kerja sendiri, saya mau ngurangin. Bos atas diri sendiri mah bebas. Bos sendiri, anak buah sendiri, kalau sendiri dah. Pokoknya dah. Pusing juga ngurus semuanya sendiri ya. Terus dampak ekonomi warga berarti lumayan kelihatan lah ya dari segi pandangan Bapak. Kurang lebih kayak gitu karena dengar omongan juga. Hanya kita sih tidak bisa nggak bisa langsung bahwa wah kamu kurang ini enggak, tapi ya dengar aduh saya sekarang udah dikurangin kerja, kurangin gaji ya udah pasti kan gitu. Itu tuh ada. Terus yang dilakukan mereka saat ini apa tuh Pak kira-kira solusinya? Saya lihat pandangan saya itu sekarang tuh kayaknya rata-rata orang pada kebetulan di RW 10 itu ada yang namanya paguyuban UKM. Oke. Ada wadahnya. Ada wadahnya RW sendiri. Tempatnya atau gimana? Enggak, jadi sementara ini baru dikumpulin aja. Oh gitu. iya. Katakanlah kayak. Kumpulinnya mana tuh Pak? Masih di lingkungan itu RW aja, tapi belum dikasih tempat ya. Jadi baru data aja. Seperti orang RT 1 yang buka
Usaha berapa orang, apa usahanya, katakanlah makanan. Makanan menunya apa, harganya berapa. Nah, RT 2 berapa orang, menunya apa, nah, termasuk nomor telepon RT gitu semua. Baru di blok dikumpulin di RW, disebar ke lingkungan. Jadi rata-rata gitu. Berarti penampungannya sementara itu bertambah kok sebelum pandemik. Itu setelah ini ada peningkatan, ada beberapa orang yang istilahnya buka lagi. Baru gitu. Iya oke. Berarti ini ya lumayan solusinya mereka cukup bertahan juga ya Pak di tengah keadaan yang lagi kayak gini. Iya udah pasti bertahan. Gimana bertahan ya berarti KO. Kan ada orang yang udah kondisi kayak gini masih juga nyalain pemerintah, masih juga nyalain kepala lingkungan. Ini gimana sih pembagian nggak rata lah atau segala macem? Ya kalau kayak gitu tetap masih ada ya. Gitu namanya kan orang. Jadi ya itu tadi kalau kurang udah pasti kan cari mana yang harus kita omongin kan gitu. Berarti wadahnya sementara ini untuk masalah dampak ekonomi solusinya adalah kayak dibikin data dulu. Nah, maksud saya datanya ini masuk yang mana? Ke grup kah? Ke grup. Oh, jadi nanti mereka berdagang di grup dulu untuk sementara ini. Ya, grup dulu. Makanya kan tadi kan katakanlah RW sebelum kan ada 5 RT. RT 1 ada berapa orang, yang dijual apa gitu loh, harganya berapa, nomor teleponnya berapa, siap antar gitu loh. Gitu. Jadi ya udah kita sebar ke warga untuk lingkungan dulu RT 10, RW 10 dulu. Nah, seperti saya kan ada di sini udah ada nih. Kalau kita mau ini udah tinggal telepon aja udah gitu. Jajan mulu dong Pak tiap hari. Jajan. Ya, karena kita ngerasa kayak kalau sama tetangga ya udahlah bantu perekonomian kalau lagi ada kan. Begitu. Gitu. Kurang lebihnya begitu. Mudah-mudahan semuanya punya mindset kayak gitu ya Pak. Jadi perputarannya juga lumayan berasa sih. Iya sih. Walaupun nggak bisa dibilang nggak butuh-butuh banget. Iya. Saat itu. Tapi kayaknya sih cukup membantu ya buat itu cukup membantu. Maksudnya kayaknya. Biasanya yang beli es ke tukang nasi kuning. Yang tadinya kita harus keluar beli ini akhirnya juga di warga sendiri sudah ada gitu. Oh iya benar. Berarti nggak manja lah ya warganya ya, asik. Manja lah orang pakai sekarang pesannya begini kok. Maksud saya di situ nggak manjanya itu adalah di tengah pandemi kayak gini mereka masih coba untuk berusaha berdiri sendiri gitu. Iya, betul. Bapaknya orang to the point ya, manja lah. Manja orang tinggal ketik doang ya Mas ya. Udah tinggal tulis aja udah tahu nyampe. Udah kebiasa ya online. Betul. Tapi biasanya kan kalau online kayak gini ada juga yang daftar kerjasama sama mitra ojol mungkin. Ada nggak warga bapak yang udah di ACC? Hampir semua pakai. Oh udah masuk semua? Saya tanya pakai. Baru daftar semua? Iya. Wow. Itu tuh pakai. Itu tuh. Lumayan berarti ya. Berarti kalau gitu penghasilan lumayan dong karena nggak cuma di lingkungan RW doang. Mungkin. Kalau enggak juga ngapain pada buka lagi. Iya sih benar. Ya. Karena memang saat ini juga pemerintah lagi memfokuskan di UMKM Pak. UMKM betul. Karena perputarannya lumayan cepet, walaupun receh bahasanya kayak gitu kan. Itu loh yang nikmat itu sebenarnya. Kenapa? Ini bilang receh tadi sebenarnya kalau dikumpulin banyak. Tapi banyak. Yang penting berkah ya Pak ya. Kalau banyak langsung dar. Kalau banyak tapi nggak berkah gimana Pak? Ya itulah. Prodio. Coba dijelasin Prodio tuh. Gitu. Dan kalau gitu itu pertanyaannya semuanya udah habis nih Pak nih. Alhamdulillah. Udah capek ya Pak jawabnya ya Pak. Udah ngantuk ya. Yes. Belum. Oh belum alhamdulillah. Berarti kita lanjut ngobrol habis ini. Saya mau dong Pak mungkin pesan buat ini dulu deh. Pemerintah Kota Bekasi spesial kan karena Bapak wilayah daerah di Kota Bekasi. Ada pesan nggak mungkin buat spesial buat warganya nih, ibaratnya kan Bapak sebagai bapaknya anak-anak nih buat nyampein ke mungkin pemerintah. Apa ya lebih luasnya kita sih kalau emang bisa ditingkatkan seperti apa yang belum merata seperti bantuan tadi kan saya bilang kan belum 100%, 90% ya itu mungkin mudah-mudahan sih bisa sampai 100%. Gitu. Diamankan lah ya. Betul. Itu. Terkait yang lain, kondisi yang lain? Ya mungkin dalam waktu dekat ini kan
banjir ya. Ya. Ya itulah. Oh, takut ya pada masih musim hujan ya Pak ya? Enggak, Oh iya, enggak takut. Biasa kalau itu sudah Nyantai loh jawab lo. Sudah biasa. Enggak takut. Asik. Berarti nggak ada keluhan nih soal banjir? Keluhan sih ada. Ya kalau bisa jangan banjir. Gitu. Oh iya benar. Aja. Cuma sebenarnya sih asal yang dekat Kalimalang itu ditunggu aja, seperti karena kan kadang-kadang sampah itu kan tiba-tiba kita nggak tahu buangnya kapan, tapi kan tiba-tiba ada, itu kan kadang kesumbat, nah gitu tuh. Kalau sumpama ada yang menunggu aja mungkin ya banjir sih tetap mungkin berkurang. Oh iya, oke, berarti standby lah ya minimal. Standby lah. Oke, siap. Terus kalau misalkan himbauan buat warganya Bapak sendiri? Ya untuk sampai saat ini untuk warga ya masih sudah bagus, ya mungkin hanya dipertahankan aja untuk warga ya, seperti kalau yang masih kekurangan tadi yang kita sampaikan tadi seperti kos-kosan ya, itu mungkin kalau bisa seperti yang kita mauin itu ya, kalau keluar masuk harus ada surat ya, itu kalau itu lebih bagus lagi. Itu himbauan saya sih dari pemilik kos terutama. Oh iya benar, atau mungkin mau diadain peraturan yang lebih ketat gitu Pak, jam sekian atau nggak boleh ada tamu. Itu sudah. Oh sudah, itu tapi sudah, tetap aja. Tapi tetap aja. Jadi mohon kerjasamanya aja ya kepada pemilih. Betul. Untuk warga yang lain? Enggak, warga lain. Oh, nggak ada aman ya. Orang temen ngopi nggak enak lah. Kalau warganya saya nggak mau lah komentarin warga lain. Orang temen ngopi nggak enak lah. Nanti ngopi disiram kopi. Bercanda ya Pak ya. Oke, itu mungkin Bapak mau ngucapin terima kasih juga sebelumnya pada warga yang udah bisa diajak kerja sama. Ya, seperti tadi kan terima kasih. Ya, Iya, tinggal alhamdulillah. kita pertahankan aja untuk kekompakan sampai saat ini. Itu aja lah. Sebelumnya terima kasih banyak nih Bapak Supratman udah mau diajak ngerumpi. Oh, sama-sama Mbak Putri. Oke gitu, saya juga mengucapkan terima kasih buat para warga dari RT 4 RW 10 atau spesial buat RW 10 Kelurahan Sepanjang Jaya, Perumahan Bumi Bekasi Baru, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Rawalumbu Utara, Kota Bekasi, sorry ya, diralat tuh sama Pak Supratman. Bapak sekali lagi terima kasih, semoga sehat selalu sama keluarga. Amin. Ya. Terima kasih. Warganya makin kompak juga. Amin. Dan buat yang ngekos bisa diatur lagi. Amin. Amin. Oke itu terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di Rujuk Podcast hari ini terkait persoalan lingkungan. So Dinda Putri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.